Nah, peraturan yang paling penting di bawah ADART itu adalah peraturan perkumpulan ini. Nah, peraturan perkumpulan ini menata cara kerja organisasi. Dan ini penting dipahami oleh teman-teman pengurus. Jadi, peraturan perkumpulan ini dibuat untuk menjalankan organisasi. Peraturan perkumpulan mengenai bagaimana cara mengelola rapat. Bagaimana peraturan perkumpulan untuk mengatur hubungan antara PBNU dengan Banom, peraturan perkumpulan mengenai soal misalnya pengelolaan aset wakaf, peraturan perkumpulan mengenai soal konferensi wilayah, konferensi cabang dan seterusnya. Ini semua penting sekali. Nah, sekarang PBNU sedang melakukan sosialisasi itu secara serius ke seluruh pengurus di Indonesia, dan program PBNU memang memastikan semua pengurus NU di seluruh Indonesia memahami mengenai Pergum ini. Nah, Pergum ini bisa diperoleh secara mudah secara online di website di PBNU maupun di NU online. Sudah ada semua, itu bisa di-download. Dan mohon itu dipelajari oleh teman-teman, terutama oleh teman-teman pengurus harian. Terutama Pergum yang terkait dengan masalah konferensi wilayah dan konferensi cabang. Karena PBNU memang kepingin memastikan bahwa kepengurusan ini secara hukum itu valid dan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi itu perkembangan kedua yang penting. Perkembangan berikutnya adalah soal kaderisasi. Dulu sudah pernah ada kaderisasi yang agak kurang ideal karena seperti ada dualisme kaderisasi. Ada kaderisasi melalui jalur PKPNU, ada kaderisasi melalui MKNU. Kenapa kok ada dua jalur seperti ini? Sejarahnya panjang, tapi intinya ada dua kaderisasi ini. Nah, di era kepengurusan PBNU yang sekarang diintegrasikan. Dua kaderisasi ini dijadikan satu, kemudian dibuat penjenjangan. Ada kaderisasi untuk tanfidiyah, ada kaderisasi untuk syuriah. Kaderisasi di tingkat tanfidiyah dibagi atas 3 jenjang. Ada jenjang dasar namanya PD PKPNU, pendidikan dasar kepemimpinan penggerak PD PKPNU, pendidikan dasar penggerak kepemimpinan Nahdlatul Ulama, PD PKPNU. Kemudian ada PMKNU di tingkat menengah, pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Nah, PD PKPNU sudah selesai disusun kurikulumnya dan sudah berjalan. Dalam waktu hampir 2 tahun di era Gus Yahya ini sudah berlangsung pengkaderan di seluruh Indonesia untuk tingkat dasar. Sudah ada sekitar 36.000 kader yang sudah mengikuti PD PKPNU selain PKPNU yang lama. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut PKPNU yang lama itu diakui statusnya, tidak hilang. Sehingga siapapun yang pernah mengikuti PKPNU dulu itu dianggap sebagai telah mengikuti pendidikan tingkat dasar, sehingga dia bisa langsung ikut pendidikan di tingkat menengah, yaitu PMKNU. Nah, PMKNU sekarang ini sudah berjalan, sudah selesai desain kurikulumnya, instrukturnya, sudah berjalan. Cuma sekarang ini kita masih konsentrasi ke wilayah-wilayah di Jawa sebagai percobaan pertama, karena kita akan melakukan evaluasi setelah selesai di 9 wilayah seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa, termasuk juga NTB, ada Lampung. Kita melakukan trial dengan 9 wilayah, baru selesai insya Allah akhir bulan ini itu di DKI. Setelah 9 wilayah ini selesai kita lakukan pengkaderan di tingkat menengah, kita akan evaluasi. Setelah itu baru kita masalkan ke seluruh Indonesia.
Nah kemudian setelah itu ada pengkaderan tingkat lanjut, namanya AKN NU atau Akademi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Nah AKN NU ini belum selesai didesain kurikulumnya, karena memang Gus Yahya itu punya standar yang tinggi sekali. Beliau bilang AKN NU itu standarnya adalah yang paling tinggi, yang paling rendah tentu ya nggak ada batasan, tapi yang paling tinggi adalah mencetak orang-orang yang layak loh ya menjadi calon presiden. Karena yang hendak dicetak dengan AKN NU bukan hanya sekedar pemimpin NU, tetapi pemimpin bangsa. Jadi sudah nggak lagi bicara soal pemimpin. Kalau pemimpin NU itu cukup dengan PDPKPNU dan PMKNU, sudah cukup. Ya, yang ingin dicetak oleh Nahdlatul Ulama dengan AKN NU adalah mencetak pengurus ke tokoh-tokoh, kader-kader yang bisa menjadi pengurus minimal wilayah PBNU dan menjadi pemimpin nasional. Itu ambisinya. Karena itu memang membutuhkan diskusi yang panjang. Kita sudah hampir setengah tahun mendiskusikan desain kurikulumnya dengan intensif, masih bongkar pasang. Sekarang belum selesai, tapi sudah ya kira-kira 70% sudah tersusun desainnya. Ini yang untuk tanfidh ya. Kemudian di tingkat syuriah ada pengkaderan juga untuk kiai-kiai syuriah. Namanya adalah PPWK, Pendidikan Pengayaan Wawasan Keulamaan. Namanya PPWK. Sekarang sedang kita desain. Saya adalah ketua yang menyusun kurikulumnya untuk PPWK ini. Masih juga belum selesai, belum final penuh karena masih ada masukan-masukan dari ketua umum sendiri, dari Rois Am dan seterusnya. Tetapi kalau desain kurikulum dasarnya sudah jadi, cuma penyempurnaan. Nah, kaderisasi ini sekarang sedang digencarkan oleh NU ke seluruh Indonesia. Nah, kaderisasi ini yang paling penting sebetulnya adalah kaderisasi tingkat dasar. Karena PDPKPNU itu memang tujuannya mencetak penggerak-penggerak di tingkat bawah. Yang kita butuhkan di sini. Jadi kalau mau membuat pengkaderan yang massal itu di sini. Dan durasinya juga tidak cukup menyulitkan, hanya 3 hari. PDPKPNU itu cuma 3 hari, PMKNU 5 hari, AKN-NU nanti setahun. Jadi memang insya Allah kira-kira setahun, ya pendidikannya terdiri dari pendidikan di kelas, juga di luar kelas. Ada bimbingan langsung praktek nyata mengatasi masalah dan bagaimana menyusun senario-senario untuk mengatasi masalah real. Karena tujuannya mencetak orang-orang yang betul-betul jadi pemimpin yang bisa berhadapan dengan situasi real, ada masalah dan mengatasinya. Nah itu AKN-NU. Nah AKN-NU ini tidak untuk semua orang memang. Jadi ya orang-orang yang memang direncanakan menjadi tokoh NU di masa depan. Ya. Yang paling penting buat kita adalah PDPKPNU dan PMKNU. Kemudian nanti PPWK juga akan dibuat semacam penjenjangan juga. Ada PPWK di tingkat dasar, ula, ada wusto, ada kuliah. Ini yang pengkaderan. Kemudian berikutnya perkembangan penting di PBNU adalah mengenai adanya program baru yang sekarang sedang dirancang oleh PBNU dan ini serius sekali, namanya adalah GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini sudah dideklarasikan kemarin di dalam Munas dan Konves di Pondok Al-Hamid Cilangkap, dibuka langsung oleh Pak Jokowi. Nah, apa sebetulnya GKMNU itu? Apa latar belakangnya? Saya akan ceritakan. Jadi PBNU itu selama ini keresahan yang kita alami di PBNU, terutama keresahan Gus Yahya secara pribadi ya. PBNU selama ini itu tidak punya potret dan gambaran
tentang bagaimana sebetulnya corak masyarakat kita, dinamik masyarakat kita di tingkat ranting. Tidak ada jalur yang bisa dipakai PBNU untuk menembus birokrasi wilayah, cabang, MWC sampai ranting. Jadi kalau PBNU ini punya sesuatu kepentingan menggerakkan masyarakat di tingkat bawah, itu tidak punya jalur untuk untuk menembus warga di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat ranting di desa. Tentu saja bisa menggunakan birokrasi PW dan PC, tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu itu lambat. Dan PBNU juga tidak punya gambaran sebetulnya masyarakat kita di tingkat bawah itu bagaimana coraknya. Kan nggak mungkin ketua umum atau ketua-ketua PBNU mengunjungi satu persatu desa, itu kan nggak mungkin seluruh Indonesia, itu mustahil lah. Kalau itu kita lakukan ya selama 5 tahun kita hanya berkunjung ke desa-desa dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Karena itu harus dibuat struktur. Nah, struktur ini namanya GKMNU. Tujuan PBNU adalah PBNU kepingin punya struktur. Ini tidak struktur yang diniatkan untuk menjadi saingan PW dan PC atau MWC, enggak. Ini struktur yang tujuannya sekedar untuk membantu PBNU menggerakkan, tentu dengan kerjasama dengan PW dan PC nanti, menggerakkan masyarakat itu di tingkat bawah. Jadi nanti itu unit kerja GKMN itu di tingkat paling bawah di desa. Nah, sekarang sedang dikerjakan penyusunan struktur ini di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, kemudian sedang berlangsung Jawa Barat, kemudian nanti setelah itu akan bergerak. Sumatera sudah sebagian, ya. Saya tidak terlibat langsung di dalam GKMRU ini karena yang menjadi komandan GKMRU ini adalah Mbak Alisa Wahid. Pak Alisa Wahid. Nah, apa tujuan, apa kegiatan yang akan dikerjakan melalui GKMRU ini? Kegiatannya adalah melakukan pelayanan langsung kepada warga NU. Makanya namanya keluarga maslahat. Di situ ada program terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, pelayanan kesehatan, pendidikan. Misalnya ada isu nanti soal BPJS, semua hal-hal yang terkait dengan isu-isu kesejahteraan warga itu nanti akan dikerjakan melalui GKMNU ini. Nah, ini memang ambisi yang besar sekali karena mau mengcover seluruh Indonesia. Karena tema dari kepengurusan Gus Yahya sekarang ini itu temanya dalam bahasa Inggris itu governing Nahdlatul Ulama. Governing itu artinya melaksanakan fungsi yang mirip seperti government, pemerintah. Karena memang cakupannya NU itu ya seperti negara. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang Gus Yahya itu sekarang menggambarkan NU itu seperti pemerintah Indonesia. Karena itu kita harus melakukan fungsi-fungsi yang mirip dengan negara, terutama fungsi-fungsi kesejahteraan anggota. Makanya Gus Yahya itu salah satu idenya kan menghapuskan Kartanu, digantikan dengan kartu yang terkait dengan pelayanan. Kenapa Kartanu itu dia hentikan? Pertama karena sengkarut Kartanu selama ini yang tumpang tindih luar biasa, sehingga itu ya bisa jadi macam-macam lah ya, kita mungkin sebagian sudah tahu lah bagaimana sengkarut dan kekacauan ini. Yang kedua, Gus Yahya itu kepinginnya membedakan antara warga NU itu menjadi dua jenis warga. Pertama adalah warga NU yang seperti rakyat Indonesia, warga NU pada umumnya, yang ikut tahlil, ikut ziarah kubur, ikut kegiatan-kegiatan yang selama ini diadakan oleh NU, keagamaan dan seterusnya.
ada warga NU yang tersentuh karena misalnya ada urusan tertentu, disentuh oleh khidmah NU, misalnya kesehatan, melalui tadi itu gerakan keluarga maslahat itu GKMN. Nah, yang diberikan kartu itu hanya warga yang kebetulan mendapatkan pelayanan ini. Jadi kartu itu punya fungsi real sebagai sebagai penanda bahwa warga bersangkutan itu mendapatkan pelayanan dari NU. Entah itu berupa pendidikan, kesehatan, stunting, karena salah satu isu yang akan dikerjakan melalui GKMN itu isu stunting nasional. Karena itu juga isu penting sekali. Nah, meskipun selama ini juga ada tetap wilayah seperti Jawa Tengah yang tetap mendesak supaya kartu tetap diadakan, tapi belum selesai pembicaraannya. Gus Yahya mungkin juga bisa berubah pikiran juga, tapi logik beliau begini: kalau kamu mau mengkartanukan NU, seberapa besar kartu yang bisa kamu terbitkan? Karena warga NU itu menurut survei-survei yang sekarang diadakan oleh lembaga survei itu, orang Indonesia yang mengaku sebagai NU menurut survei di Kompas itu 61,7%. Kalau penduduk Indonesia itu kita andaikan 280 juta, 61% itu berapa? Kira-kira kan 160-an, ya kan? 160 juta. Sampai itu mau menerbitkan kartu 180 juta itu seberapa mampu? Bisa habis waktu kita hanya sekedar terbitin kartu untuk warga itu. Daripada kita menerbitkan kartu, lebih baik menerbitkan kartu kepada warga yang kita layani. Selebihnya adalah warga NU biasa. Siapa warga NU? Kalau kata saya, orang yang menjadi warga NU adalah siapapun yang merasa menjadi NU. Kalau dia merasa sebagai NU, ya itu sudah. Karena perbandingan beliau itu begini, Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah itu punya data yang cukup tertib dan bagus sekali mengenai warga NU. Jawa Tengah itu selama 5 tahun atau bahkan mungkin lebih di bawah kepengurusan Kiai Muzamil sekarang ini, itu hanya mampu mencatat warga NU itu 5 juta. Padahal warga NU di Jawa Tengah itu ya lebih dari itu. Jadi artinya memang sekarang ini mencatat warga NU secara formal itu belum menjadi kepentingan mendesak. Yang penting sekarang ini adalah memberikan khidmat, layanan kepada warga NU. Nah, yang tersentuh layanan itu baru kita kasih kartu. Selebihnya warga NU biasa, ikut tahlil, ikut ziarah kubur, ikut manakipan, ikut muludan, ikut rejepan dan seterusnya. Itu semua warga NU. Itu kenapa kemarin Gus Yahya itu punya ide untuk menghentikan moratorium, bahkan menghentikan penerbitan kartu. Karena pertimbangannya itu. Pertimbangan yang lain adalah kalau kamu mencatat warga NU memberikan kartu dan kamu hanya bisa seperti Jawa Tengah itu baru bisa mencatat warga NU 5 juta. Itu sama dengan kamu mengecilkan warga NU dari semula 160 juta jadi sekitar 5 juta. Artinya seluruh wilayah Indonesia bekerja secara serentak, paling kita mampu mencatat warga NU mungkin ya paling jauh cuma 50-60 juta. Artinya kalau kita buat kartu, jangan-jangan malah yang terjadi bukan membesarkan warga NU, malah mengecilkan. Dari semula jumlahnya besar justru malah menjadi kecil. Itu tidak strategis ya. Makanya sekarang fokusnya PBNU adalah memberikan khidmat. Nah, struktur yang sekarang sedang dibangun adalah membangun struktur yang sampai ke tingkat desa, namanya GKMN. Dari mana kegiatan itu dibiayai? Ini pertanyaan besar ini. Karena NU kan tidak punya APBN. Tidak punya APBN. Ini pertanyaan yang mendasar. Kegiatan ini akan dibiayai dari dana
pemerintah yang bisa diakses secara legal untuk melayani umat. Contoh, pemerintah di bawah kantor wakil presiden punya program nasional, namanya adalah program stunting. Sampean kalau melakukan survei secara acak di Indonesia ini, warga yang paling banyak terkena stunting itu kira-kira siapa? Warga NU pasti kan? Artinya NU berhak untuk mengakses dana negara terkait dengan stunting. Karena apa? Karena warga kita lah yang paling banyak yang kena stunting. Itu logiknya. Jadi NU akan melaksanakan program-program yang dikerjakan pemerintah tetapi yang menyangkut warga NU. Jadi pembiayaannya adalah pembiayaan yang menggunakan dana negara yang sudah dialokasikan untuk warga negara. Cuma karena warga negara ini sebagian besar adalah warga NU, jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia pada umumnya mengenai juga warga NU. Makanya salah satu program untuk GKM NU adalah program untuk mengatasi stunting. Dan yang semacamnya, itu banyak sekali program-program seperti itu ya. Pendidikan, BPJS misalnya. BPJS ini penting sekali, harus kita dukung program pemerintah dalam bidang BPJS ini karena ini menyangkut hak dasar, yaitu kesehatan. Kemudian juga pendidikan, itu juga penting sekali. Jadi inilah fokus dari PBNU sekarang, bagaimana meningkatkan layanan atau khidmat kita kepada warga paling tidak dasar. Nah ini program-program yang menyangkut umat secara keseluruhan ya. Ada program-program lain yang juga sedang direncanakan PBNU, misalnya mengembangkan ekonomi dengan mendorong wilayah dan cabang membangun badan-badan usaha, membereskan aset wakaf dan seterusnya. Sekarang sudah terbit satu pergub yang mengenai masalah aset wakaf. Sekarang terakhir saya akan cerita mengenai program PBNU yang di tingkat global. Salah satu niat atau agenda besar yang sedang dikerjakan oleh PBNU sekarang ini adalah membawa NU ke tingkat global, sehingga Islam sebagaimana dipraktekkan di Indonesia, Islam yang kita yakini membawa rahmat ini, itu berdasarkan pengalaman kita di Indonesia, itu bisa kita bawa ke tingkat internasional. Caranya bagaimana? Nah ini kebetulan saja ketum kita ini beruntung pintar bahasa Inggris. Hanya pintar itu tidak sekedar hanya ngomong sesuai dengan grammar, enggak. Hanya kalau ngomong itu pede gitu. Kan ada orang bisa ngomong bahasa Inggris tapi gak pede ngomong. Nah, ketum kita ini kebetulan saja beliau ini cakap berbahasa Inggris, sehingga dia bisa melakukan diplomasi yang serius dengan kepala-kepala negara dari berbagai negara. Ini keuntungannya. Dan beliau memang karena dulu pernah menjadi jubirnya Gus Dur. Gus Yahya ini mewarisi visi geopolitik global ala Gus Dur ini. Dia ngerti lah kira-kira dunia sekarang ini itu cara mainnya bagaimana, kepala-kepala negara itu cara mainnya, dia tahu. Dan kebetulan dia memang punya tim khusus yang membantu dia untuk melakukan lobby-lobby di tingkat internasional. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Gus Yahya. Apa yang dia mau kerjakan? Kepinginnya adalah agar Islam yang rahmah di Indonesia ini, sesuai dengan praktek yang kita lakukan dalam NU ini, kita bawa keluar, kita ekspor tanda kutip itu. Karena kita yakin Islam yang dipraktekkan di Indonesia ini betul-betul memang Islam yang membawa rahmat, dan dunia butuh solusi dari agama termasuk Islam, karena banyak masalah global yang buntu, yang membutuhkan solusi dari tokoh-tokoh agama. Itulah sebabnya Gus Yahya ini melakukan upaya-upaya global dengan mengadakan forum-forum internasional. Forum yang paling besar diadakan tahun lalu pada bulan November, namanya Forum R20.
atau pertemuan tokoh-tokoh antar agama Religion 20 berkaitan dengan pertemuan G20 atau Government 20 yang ketika itu Indonesia menjadi tuan rumahnya di Bali. Kita mengadakan R20 mengumpulkan tokoh-tokoh antar agama sedunia di bawah inisiatif PBNU. Apa maksudnya? Tujuannya kita mendorong supaya pemimpin-pemimpin dunia ini memperhitungkan dengan serius peran agama. Karena selama ini memang di dalam masalah-masalah internasional, agama ini memang dikesampingkan, ya, bagian dari budaya sekularisasi yang sekarang berlangsung di Barat. Nah, saya kepingin agama ini mendapatkan ruang yang cukup untuk bersuara di dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah global, masalah climate change, perubahan iklim, masalah perang Rusia Ukraina, masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah kemiskinan dan seterusnya, konflik-konflik yang terjadi secara global. Itu semua kan bagaimana kita sebagai orang beragama menanggapi itu tanggung jawab kita juga. Sudah ada beberapa forum tingkat dunia, sekurang-kurangnya ada 3. Pertama R20, kedua adalah Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya bulan Februari tanggal 6. Kalau ini forumnya para ulama sedunia. Jadi selama ini kan yang terjadi itu NU itu sering diundang orang lain. Sekarang gantian kita ngundang. Dan orang yang ngundang itu posisinya di atas orang yang diundang. Karena orang yang mengundang itu punya hak untuk menentukan siapa undangannya, temanya apa, ya kan? Orang yang mengundang itu Sohibul Bait. Sohibul Bait itu dalam hadis itu istilahnya al-yadul ulya. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nah, kita selama ini tuh seringnya menjadi al-yadis sufla, tamunya orang lain, diundang Emirat Arab, diundang Mesir, diundang Amerika, diundang ini, diundang itu. Mosok kita nggak pernah bisa jadi al-yadul ulya. Sohibul Bait, wong NU ini organisasi besar kok. Nah, itu yang dilakukan oleh PBNU, mengadakan acara R20, Muktamar Internasional Fikih Peradaban, mengundang ulama sedunia. Ada sekitar 200 ulama yang hadir di Surabaya ketika itu, sehari menjelang perayaan 1 abad NU di Sidoarjo. Kemudian yang ketiga adalah kemarin barusan diadakan sekitar 2 bulan yang lalu, forum di tingkat ASEAN. Namanya adalah IIDC, Intercultural and Interreligious Dialogue of Civilization, conference ya. Nah, ini adalah konferensi di tingkat ASEAN. Tujuannya adalah supaya tokoh-tokoh agama di tingkat ASEAN juga berperan aktif di dalam memberikan solusi masalah-masalah di tingkat ASEAN. Nah, intinya adalah supaya NU ini terlibat aktif di dalam politik di gelanggang global. Jadi program NU ini mulai dari yang sekarang dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya global sampai ke tingkat desa, semua disentuh. Nah, mohon doa supaya rencana-rencana besar ini bisa berjalan dengan sukses. Saya melihat keseriusan Gus Yahya dan pengurus PB sekarang ini luar biasa. Sampai Gus Yahya itu mengatakan begini, saya kalau lihat ketua PBNU kok tidak punya pekerjaan, nggak mengerjakan apa, saya malah pusing. Harus diciptakan pekerjaan untuk ketua itu. Makanya nggak ada yang nganggur sekarang. Seluruh ketua sekarang nggak boleh nganggur. Kalau nganggur langsung dikasih tugas. Jadi menjadi pengurus PB sekarang berat sekali karena nggak boleh kelihatan kosong. Begitu kosong langsung dikasih tugas. Nah, saya berharap hal serupa juga terjadi di tingkat wilayah, di tingkat cabang, di tingkat MWC, sampai di tingkat ranting. Tulang punggung kita kaderisasi. Karena kaderisasi itu yang akan menghidupkan roh jamiah. Itu yang bisa saya informasikan. Semoga ya sedikit bisa menggerakkan semangat teman-teman di sini. Ya, saya tahu yang menjadi pengurus NU ini semua khidmat. Tapi ingatlah kata-kata
Itu Syekh Hasyim Asy'ari, siapapun yang mau berkhidmah kepada NU, saya akui sebagai santriku. Jadi kita di sini tabarukan kepada, ya ini penting sekali tabarukan dalam masyarakat kita ya. Kita berharap barokahnya dari para sesepuh-sesepuh pendiri Nahdlatul Ulama ini, dan insya Allah yang berkhidmah kepada NU ini ya santrinya Mbah Hasyim semua. Sekian, terima kasih. Saya kira nggak usah panjang-panjang, nggak usah ada tanya jawab ya. Apa namanya, karena saya mau langsung ke Tenggarong ya. Ya cukuplah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.